اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, jamaah pengajian Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, subuh hari ini Allah izinkan, Allah takdirkan, Allah mudahkan kita untuk hadir kembali pembukaan majlis subuh Sabtu kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang dikarang oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumikum bi'ulumis sa'iris salihin fid darain amin. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, belum sempat datang satu persatu ke rumah antum, dan ana berterima kasih banyak kepada jamaah Fastabiqul Khairat. Ini jamaah memecahkan rekor ini. Jamaah yang pertama kali datang di open house
di pondok pesantren saya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali antusias jamaah datang, walaupun ada yang beberapa yang tidak kelihatan, mungkin ada uzur. Dan insyaallah mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah dengan membawa keberuntungan, dengan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu taala. Kalau tidak salah, terakhir sekali pembahasan kita kemarin, karena mungkin 3 minggu kita tidak ketemu, tidak ada kajian. Hari ini kita lanjutkan lagi di maqam ats-tsani. Kemarin kita membahas tentang as-sabru ala 3 maqamat. Sabar itu ada 3 maqam atau 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah adalah tarkus syakwa, tidak protes, tidak komplain, tidak ngeluh. Itu sabar tingkat pertama. Itu yang disebut dengan as-sabrul jamil, kesabaran yang indah. Tidak ada protes, tidak ada ngeluh, tidak banyak komplain. Apapun yang ditakdirkan Allah untuk dia bersabar di dalam menghadapinya. Karena memang ad-dunya darul bala. Dunia ini selagi kita masih hidup di dunia, maka ujian demi ujian terus datang menghampiri kita. Semakin istimewa kedudukan kita di sisi Allah, semakin besar juga ujian yang akan kita dapatkan. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran. Jadi bukan hanya para nabi saja yang mendapatkan ujian, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, asyaddun nas bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Yang paling besar ujian bala itu para nabi, kemudian di bawahnya. Tapi orang-orang yang bukan para nabi juga akan mendapatkan ujian. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, surat ketiga di ayat ke-33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Innallaha astafa, Allah memilih Adam dan Nuh dan keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran. Adam nabi, Nuh nabi, Ibrahim nabi, Imran bukan nabi. Imran bukan nabi. Satu-satunya orang yang disebut Allah di dalam ayat itu dan dia bukan nabi, Imran. Imran itu siapa? Bapaknya Maryam. Maryam binti Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Itu amalan yang kita dapat ijazah dari guru-guru kita. Kalau ada perempuan nak melahirkan susah, suruh baca itu. Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Hanna melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Keluarlah wahai anak dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang diijazahkan oleh para guru kita untuk ibu-ibu yang mau melahirkan. Mungkin pembukaannya agak susah, baca itu. Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Adam ujiannya besar sekali, diuji dari segi anaknya,
Qabil dan Habil, yang Qabil membunuh Habil karena hasud. Jadi maksiat pertama itu karena hasud. Kemudian juga pembunuhan pertama itu dilakukan oleh Qabil dan Habil. Jadi cobaan Nabi Adam kepada anaknya. Begitu juga tak kala diturunkan dari surga ke muka bumi ini juga ujiannya karena hasud juga. Hasudnya siapa? Hasudnya iblis. Jadi iblis itu dulu namanya Azazil. Akhirnya dilaknat sama Allah, dikasih nama iblis. Dia rajanya, pimpinan para malaikat. Ibadahnya lebih banyak, ibadahnya lebih soleh, keilmuannya lebih alim. Hampir dia mau diangkat sebagai pimpinan malaikat. Ibarat kalau orang tu, kalau pejabat tu udah jahit baju, tiba-tiba tak jadi menteri pula. Hampir dah ni, tiba-tiba tak jadi. Jadi kesian kan? Yang tadi namanya Azazil. Azazil itu dari bahasa Arab kuno. Azazil diambil dari kata Aziz dan Il. Itu bahasa Arab kuno. Aziz orang yang mulia, Il hambanya Allah. Hambanya Allah yang mulia. Azazil. Akhirnya dirubah jadi iblis. Karena hasud kepada Nabi Adam, akhirnya itu cobaan Nabi Adam. Cobaannya yang jelas cobaannya di anaknya itu. Kemudian Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Nabi Nuh juga ujiannya di anak dan istrinya. Anak plus istrinya juga. Kemudian Nabi Allah Ibrahim ujiannya di ayahnya, ya, Azar. Imran bukan Nabi. Adam Nabi, Nuh Nabi, Ibrahim Nabi. Imran bukan. Satu-satunya orang yang di-mention sama Allah di dalam ayat itu dan dia bukan Nabi, Imran. Imran juga diuji sama Allah, tapi setelah ujian itu dia mendapatkan hadiah besar. Kalau bahasa orang sekarang ni reward. Apa bahasa Inggrisnya itu? Ada hadiah dari ujian itu. Memang setiap ujian itu mesti ada hadiah setelah itu. Satu paket sebenarnya. Cuman kita tidak bisa baca dari awal saja hadiah itu. Jadi setiap ujian itu kita sabar saja, jangan ngeluh, jangan komplain, jangan banyak tanya. Setelah itu nanti ada hadiah yang besar seperti yang dilakukan oleh yang dialami oleh Imran bersama istrinya Hanna. Ya kan? Istrinya nazar tu dalam Al-Quran Allah sebutkan inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia bernazar kalau lahir anaknya laki-laki dia akan wakafkan untuk Allah. Jadi mengabdi kepada Allah. Tak boleh sibuk dengan dunia, mengabdi kepada Allah. Dia nazar begitu. Di dalam niat baik kita pun Allah masih uji juga, ya kan? Di dalam kita berniat, berazam di dalam kebaikan pun masih ada ujian dari Allah. Allah mau lihat betul tak kau ni niat begini, ya kan? Akhirnya dikasih tidak sesuai dengan harapannya anak laki-laki, ternyata Allah kasih perempuan. Kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Memang di dalam kita hidup di dunia ini banyak sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Kalau bahasa sekarang ini ekspektasi. Ekspektasinya tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Nyebut ya payah. Nyebut itu payah betul. Tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Kenapa seperti itu? Kenapa banyak keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan? Jawaban simpelnya karena kita bukan Tuhan. Tuhan kita bukan bahasanya? Bukan eksekutor. Ya kan? Kata salah satu kiai, siapa namanya, almarhum Ki Hasyim Muzadi itu, tahu? Itu beberapa hari sebelum dia wafat,
Dia bilang apa? Aku kira aku ini adalah dalang. Ternyata aku adalah wayang. Allah yang ngatur semuanya. Makanya banyak keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan karena kita bukan Tuhan. Allah yang mengatur segala-galanya. Ya kan? Tapi setelah itu Allah mau lihat betul tak niat dia nih. Kalau dikasih anak perempuan, niatnya masih tetap tak? Ternyata masih tetap. Bagaimana dia kepingin anak keturunannya ini menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Dan setelah itu dari Siti Maryam itu lahirlah Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada hadiah setelah ujian. Itu juga pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah niat baik, sudah merencanakan sesuatu yang baik, sudah berazam yang baik, tidak sesuai dengan yang kita niatkan, jangan kita mundur, tetap kita jalan, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sabar, tidak banyak protes, tidak banyak komplain, tidak banyak ngeluh. Ini tingkatan sabar yang paling rendah. Kalau bahasa anunya apa tuh? Paling apa? Bahasa Inggrisnya paling medium, paling apa? Paling rendah lah pokoknya. Paling tingkat-tingkat orang awam ini sebenarnya. Tidak ngeluh, tidak protes, tidak komplain. Ini sabar yang tingkat paling rendah. Kemudian yang kita bahas yang kedua itu adalah apa? Ar-ridha bil maqdur. Bukan lagi tidak protes, tidak ngeluh, tidak komplain, tapi dia menerima. Ridha. Ridha artinya rela. Ridha artinya rela, menerima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha inilah mengajarkan kita untuk husnudzan sama Allah. Yang paling penting adalah husnudzan, prasangka baik kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha bil maqdur. Nah, biasanya orang-orang terdahulu untuk mengajarkan hatinya bisa ridha, menerima, rela dengan takdir Allah, biasanya mereka membiasakan kalau dapat sesuatu mereka selalu mengucapkan asa ayyakuna khairan, atau kalau bahasa simpelnya khair insyaallah, khair insyaallah, atau asa ayyakuna, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi ini sesuatu kau tidak suka, padahal sesuatu di balik sesuatu ini ada kebaikan yang besar. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Makanya mereka mengatakan asa ayyakuna khairan. Asa ayyakuna khairan, atau khair insyaallah. Itu mengajarkan hatinya untuk menerima. Karena kita harus yakini dan kita harus sadari pengetahuan kita nih sangat lemah. Cuman kita tidak mau mengakui. Bahkan kita tidak sadar pengetahuan kita nih sangat lemah di hadapan sunnatullah yang telah Allah jalankan di atas muka bumi ini di dalam kita menjalani kehidupan ini. Banyak sesuatu yang tidak kita senangi di dalam kehidupan di dunia ini. Banyak. Tapi di balik itu, kalau kita yakin segala sesuatu yang terjadi itu adalah yang terbaik, maka tidak ada lagi kata sedih, tidak ada lagi kata putus asa di dalam kamus kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa segala yang terjadi, di balik kejadian itu ada nikmat yang besar, hadiah yang besar, kebaikan yang besar yang akan datang kepada kita. Contoh, dulu mungkin anda pernah cerita pendak ya. Ada seorang raja yang hobinya apa? As-said. As-said itu
berburu, ya kan? Seorang raja yang hobinya berburu binatang di hutan. Kan hobi-hobi orang-orang dulu nih. Kalau hobi jamaah sekarang nih apa? Main gaplek, mancing. Masih mending tuh gaplek sama mancing daripada hobi ngomongkan orang. Betul. Semua orang di absen nih. Betul. Akhir dia suka berburu. Dia punya seorang sahabat CS dekatnya ini, kebetulan orang soleh dan punya kebiasaan setiap apa yang terjadi dia mesti bilang apa? Khair insyaallah. Ya, khair insyaallah. Akhirnya dia berburulah berdua nih, seorang raja sama sahabatnya yang soleh ini. Tak tahu lagi asik-asik dia berburu, jari si raja ini terputus. Putus satu. Mungkin kena apa namanya, alat-alat yang tajam apa gimana ceritanya, putus tuh jarinya. Si kawannya yang soleh ini lihat jari ini putus, dia hanya bisa bilang seperti kebiasaan dia, khair insyaallah. Insyaallah ada baiknya, kan gitu. Malah raja ini tersinggung. Orang tangan putus kok bilang khair insyaallah. Ini gimana ceritanya? Akhir rajanya tersinggung, si kawannya ini dipenjarakan. Panggil prajuritnya, suruh masukkan penjara. Dia sakit hati, dia merasa kayak dia olok-olok masak tangan. Bukannya ente nih apa namanya sedih, bela sungkawa, ya kan? Malah bilang khair insyaallah. Khair insyaallah. Ya kan? Akhirnya dimasukkan penjara. Ini dah diobati semua, putus jari satu. Udah keadaan dah kondusif lagi, udah sehat dah apa, raja kepengen berburu lagi. Subhanallah, dia tidak mau ditemani oleh prajurit satu pun, dia mau menikmati hobinya sendiri, pergi ke hutan. Sampai di hutan jalan, dah tahu masuk terlalu dalam, ketemu sama kaum primitif itu. Apa? Orang-orang suku-suku yang makan manusia itu. Orang-orang primitif. Akhirnya ditangkaplah si raja ini. Kebetulan pas hari itu hari sesembahan suku ini kepada dewanya, harus nombal orang. Pas kebetulan hari itu ditangkaplah si raja ini. Raja sudah menjelaskan bahwa dia begini, tidak peduli karena ini hari sesembahan mereka, apa ngasih tumbal-tumbal itu. Akhirnya raja mau dieksekusi, mau dibunuh untuk dijadikan tumbal. Pas mau dieksekusi, nengok jarinya, syarat manusia yang dijadikan tumbal tak boleh cacat, harus sempurna. Kata dia tak bisa nih, dia bilang ni tak can nih, jarinya putus, berarti tidak memenuhi syarat, berarti tak bisa dijadikan. Dari situlah dia selamat dari kematian. Baru dia ingat ucapan kawannya, khair insyaallah. Semua ada baiknya. Andaikan kemarin tangan dia tak putus, jadi tumbal dia, ya kan? Subhanallah. Akhirnya dia balik nih, dia mau minta maaf sama kawannya yang di penjara nih, dikeluarkan dari penjara. Pas dikeluarkan dari penjara, khair insyaallah. Kemarin juga pas mau dimasukkan ke penjara, khair insyaallah. Khair insyaallah terus. Pokoknya apapun gitu nih, balik nanti dari masjid nih, tengok sandal hilang apa, khair insyaallah. Bisa? Khair insyaallah. Bakat tapi nih. Akhirnya dikeluarkan dari penjara, khair insyaallah, alhamdulillah. Akhirnya raja nanya, kenapa kau dimasukkan penjara bilang khair insyaallah? Dia bilang khair insyaallah. Andaikan aku tak masuk penjara, aku pergi sama kau nih kan, berburu yang kedua kalinya. Nengok tangan kau putus tak jadi, aku yang jadi tumbal berikutnya karena aku sempurna. Ada untungnya juga aku masuk penjara. Subhanallah, semuanya ada baiknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Setiap ujian
mesti ada hadiah setelah itu. Satu paket sudah itu. Ya kan, satu paket. Cuma kita tak bisa baca dari awal saja. Mesti ada setelah itu. Maka kalau kita yakin segala yang terjadi ini ada baiknya, maka tidak ada kata sedih lagi, tidak ada putus asa lagi di dalam kamus kehidupan kita, karena kita yakin serumit apapun kita hidup, pasti di balik itu ada hadiah yang besar, kemudian pemberian-pemberian yang besar yang sudah Allah siapkan kepada kita. Maka kita harus ridha. Wa in tarda bil maqsumi ishta muna'aman wa in lam tarda ishta fi hazan. Kata Imamul Haddad mengatakan, wa in tarda bil maqsumi, kalau kau ridha, kau akan hidup dalam keadaan nikmat. Tapi kalau kau tidak ridha, kau akan hidup dalam keadaan sedih, sumpah. Nah, begitu juga yang diceritakan oleh para ulama, wa kanat fil badiyah, ada satu kampung. Ini cerita ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Kana bil badiyah rajulun lahu kalbun wa himar wa dik. Ada di salah satu kampung, ada satu orang soleh, dia memelihara 3 binatang. Ayam jago, keledai, sama anjing. 3 ekor ini. Macam mana orang soleh miara anjing? Nah ini ya. Ana juga tanya kepada istri Ana tadi. Macam mana kalau ente lihat ada ustaz megang anjing? Atau orang muslim megang anjing? Bagaimana ente melihatnya? Apa ustaz nih? Ya? Apa dia ni muslim miara anjing? Makanya fikih itu hanya dugaan saja. Fikih itu hasil dari usul fikih. Dan itu hanya sekedar dugaan. Fikih itu peradaban, berubah zaman, berubah, ya kan? Dulu ada orang belanja pakai Shopee, orang belanja online, offline kan? Sekarang hukumnya beda lagi, peradaban itu. Jadi kalau nanti nengok ada orang megang anjing, jangan langsung cepat-cepat bilang yang macam-macam, karena di dalam madhab Maliki megang anjing tidak najis. Nah, mungkin dia madhabnya. Jadi jangan cepat memvonis, jangan cepat menyalahkan, apalagi hanya hal-hal yang bersifat fikih saja. Jadi fikih itu tidak egois, tidak ta'assub, tidak fanatik, ya kan? Karena hukumnya hanya sekedar dugaan saja, ya kan? Ini ada orang soleh miara anjing, keledai sama ayam jago. Subhanallah, 3 binatang yang dipeliharanya ini sangat memberikan manfaat untuk orang-orang kampungnya. Kenapa? Karena 3 ini berfungsi semua. Ayam jago tugasnya untuk membangunkan orang kampung solat tahajud. Jadi ayam jagonya jam 3 itu sudah berkokok. Memang biasanya ayam jago berkokok jam-jam segitu kan. Makanya kata Imam Ghazali bilang, la takun dik akyas minka tunadi fil lail wa anta naim. Jangan sampai ayam jago lebih pintar dari ente, malam-malam subuh sudah berkokok, kita masih ngorok. Dia berkokok, kita masih ngorok, ya kan? Ayamnya tukang bangunkan orang tidur, keledainya tukang ngangkut air sumur untuk orang kampung, anjingnya untuk menjaga keamanan kampung. Jadi orang kampung ni merasa terbantulah dengan 3 hewan yang dimiliki oleh orang soleh ini. Subhanallah, dapat satu hari datanglah as-sa'lab atau serigala memangsa keledai. Mati keledai, orang kampung sedih, semuanya berduka nih, ya kan? Tak ada yang bantu ngangkut air lagi. Tapi orang soleh yang punya hanya bilang apa? Khair insyaAllah. Asa ayyakuna khairan. InsyaAllah ada baiknya ini. Ya kan? Orang kan kadang menghukumi secara kasat mata saja. Oh, ini beri manfaat. Berarti kalau dia mati, selesai, tidak ada manfaat lagi. Kita mandangnya hanya begitu saja, ya kan? Ada orang satu
jamaah kadang sering curhat, beb, baru gak? Pas kalau kita doa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu kan pahala tu dapat semua itu berebut mereka kejar. Tapi orang-orang yang punya anak atau punya saudara yang mengirimkan mereka pahala terus setiap hari, mereka tidak ikut rebutan, saldonya full dikirim terus setiap saat. Makanya usahakan jangan ente mati, melainkan sudah dipastikan ada siapa daripada anak-anak ente yang bakal mendoakan. Jangan nunggu haul setahun sekali. Undang ustaz, kesian ente setahun sekali baru dapat pahala. Tiap hari berebut terus. Usahakan ada anak yang soleh yang mendoakan kita setiap solat, setiap waktu, semua amal kebaikan. Makanya kita kalau punya orang tua, kita harus banyak-banyak sedekah, banyak-banyak beramal. Kita niatkan semua amal kebaikan kita ni, kita hadiahkan kepada mereka, senang mereka. Ya, kita yang masih hidup, semuanya ada baiknya. Kita yang masih hidup, kita bagian mengirimkan pahala kepada mereka. Semuanya ada baik. Asa ayyakuna khairan. Keesokan hari datang lagi serigala, dimakan anjingnya. Wah, ini orang kampung tambah sedih lagi. Wah, tidak aman nih kampung kita kalau tidak ada anjing ini. Ya kan? Tapi orang soleh hanya bilang, asa ayyakuna khairan. InsyaAllah ada baiknya. Dua ada mati nih. Hari ketiganya, apa yang dimakan? Ayam jagonya. Allah, tak adalah yang bangunkan kita tahajud lagi. Tapi orang soleh hanya mengatakan, asa ayyakuna khairan. Ternyata subhanallah, dapat beberapa hari, dapat kabar kampung sebelah habis didatangi oleh para penjahat-penjahat, akhirnya dirampas semua harta-harta di kampung sebelah ni. Kampung yang tadi ni orang soleh ni tidak dimasuki oleh mereka. Kenapa? Karena kampung-kampung sebelah masih terdengar suara ayam, suara keledai. Berarti orang mengira ni kampung ini masih banyak hartanya ni. Akhirnya sedangkan kampung orang soleh tidak bunyi lagi suara ayam, suara keledai, ya kan? Suara anjing. Dia ngira ni kampung miskin nampak ni, ya kan? Tak punya apa-apa ni. Akhirnya tu subhanallah. Kalau tak ada, habis semua. Bukan lagi binatang yang tiga yang diambil, tapi semua harta-harta orang kampung bisa disita semua sama penjahat-penjahat itu. Fakanatil khairati lirrajul wa ahluhu fi halakihim. Nah, itu ridha. Untuk belajar ridha, kita kalau dapat sesuatu kita belajar bilang seperti itu. Khair insyaallah, khair insyaallah. Dan kita lihat langsung memang orang-orang soleh, khususnya anak di Tarim itu melihat semuanya begitu. Kalau dapat sesuatu, khair insyaAllah, khair. Bahkan tukang-tukang supir taksi, orang-orang awam dari mereka begitu. Khair insyaAllah. Mengajarkan untuk ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Udah isyraq kah? Kok dah terang dah hari itu? Jam berapa isyraq? 5.56. Oh, masih lama. Hah? 5.6. Oh, ini ditambah sama itu. Satu tombak. Oh, berarti 5.6 sudah bisa sholat ya. Kita lanjut ya. 6. Di peperangan Khandaq. Nanti pernah dengar perang Khandaq? Khandaq itu parit raksasa ya, soalnya panjangnya itu 5,5 kilo. Oh, 2 kali dah Pak RT ni. Ini pertanda apa ni? Pertanda apa? Ini kalau 3 kali lain ni cerita. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Ini prakteknya, khair insyaallah. Ngantuk dah Pak RT. 6. Jadi perang kita baru kan cerita perang dah jatuh dah. Meja ni macam mana ceritanya? Perang Khandaq itu terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Ceritanya panjang. Anda tidak mau cerita perang Khandaqnya secara detail, tapi ada cerita di balik cerita perang Khandaq ini. Ya kan? Jadi memang itu strategi perang yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dari Persia ya. Ini strategi perang yang ada di Persia, tidak ada di Arab.
pada saat itu, tapi diadopsi sama Rasulullah karena melihat ada kebaikan, dipakai. Nabi Muhammad menerima masukan, tidak anti kritik, tidak anti menerima saran orang, tidak. Kalau baik, Nabi Muhammad menerima saran, ya kan? Seperti kemarin nih, anak kan buka pendaftaran santri nih. Ada salah satu wali santri yang mau daftarkan anak nih, ngasih masukan, kita terima, ya kan? Seperti masukannya adalah kan anak tertulis di situ itu makan malamnya jam 9 malam, karena sore itu mereka makan dan dikasih biasanya makan habis isya itu mereka tak mau makan semua, mungkin kerana kenyang. Nah, wali santri ni bilang lah, Beb, kalau bisa makan tu jangan jam 9, makan tu kalau bisa jam 5 sore, dia bilang. Kenapa? Karena untuk kesehatan tak bagus, biar anak saya ni tak ada gemuk juga. Tapi kalau mau ngikutkan dia seorang yang ni kan, maunya dia seorang yang ni, yang lain-lain kan tak ada komplain ni. Tapi kita tampung, nanti kita pelajari lagi. Saya terima masukannya seperti itu. Kemudian juga mau ada yang Masya Allah nih kepengen, boleh enggak saya privatkan anak saya bahasa Inggris, nanti ustadznya, gurunya datang ke pondok gitu. Sebenarnya enggak boleh ada kegiatan selain kegiatan pesantren, cuman dia kepengen anaknya ini bisa berapa hari gitu bisa datang ke pondok privat. Soalnya kegiatan di pondok udah full, ditambah lagi takut terbengkalai yang wajib terbengkalai. Kita terima tuh masukan-masukan, karena memang itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Tak kala dikasih usulan sama Salman, walaupun tidak pernah dipakai di Arab, di Timur Tengah pada saat itu, tapi diadopsi sama Rasulullah. Bikinlah parit tu, Nabi Muhammad turun langsung kerja, 5,5 kilo tuh panjangnya, lebar, dalam juga luas, sehingga kalau kuda itu tidak bisa loncat di situ, tidak bisa sampai masuk ke dalam parit itu. Di dalam peperangan itu Nabi Muhammad kalau tidak salah pasukan itu kurang lebih 1.000 orang ya. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari nengok keadaan seperti itu, Nabi Muhammad kelaparan, sahabat-sahabat kelaparan sudah berhari-hari tidak makan. Akhirnya sahabat ini berinisiatif, karena sahabat ni pandai melihat suasana gitu, ya kan? Tak ada macam jamaah ni tak faham, tengok Habib ni tak ada air sini, tak ada ngambilkan air, tak faham. Tak ada gurau ya ni, gurau puasa semua ni. Jadi dia tengok Rasulullah ni muka ni lapar ya ni, dia bilang. Akhirnya balik ngagak istrinya, bilang ada nak sesuatu di rumah ni, karena aku melihat, dia bilang, araftu fi wajhin Nabi al-ju', aku melihat di wajahnya Rasulullah lapar. Kelihatan kan kalau orang lapar tuh, ni muka anak ni muka lapar lah ni, lapar anak ni. Tak ada yang ngajak makan di sini. Kelihatan kan dari wajah orang tu kalau kelaparan, pucat gitu kan, lemah, lesu. Tanya istrinya, ada ndak? Ada ndak dek makanan ni di rumah? Kata dia bilang hanya ada sa'un min syair wa inak. Satu sok dari gandum. Satu sok itu 4 mud. 1 mud 7 on. Kan orang wajib bayar fidyah itu kan 1 mud, ya kan? Sama juga bayar kafaroh, sumpah janji kalau bernazar untuk bayar sumpah-sumpah itu biasanya bayar fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 7 on. Berarti kalau 4 mud 2 kilo 8 on, ya kan? Hanya ada 2 kilo 8 on gandum dan 1 kambing kecil kurus lagi. Itu kira-kira kalau dimasak cukup berapa orang? 10 lah, 5 atau 10 orang lah bisa lah, ya kan? Pasukan ada
1,000. Akhirnya, udahlah kau sembelih saja, kata Jabir bilang ke istrinya. Akhirnya disembelihlah kambing ni sama istrinya. Ini ada cerita di balik cerita ni. Rupanya dia punya anak 2 orang ni, laki-laki dua-duanya, umurnya tak jauh beda, kakak adik ni. Nengok umiknya nyembelih kambing. Dia mau praktikkan pula si anak ni. Di abangnya ni bilang ke adiknya, "Dek," kata dia, "kau lihat emak tu lagi nyembelih kambing. Yuk kita main sembelih-sembelihan yuk," dia bilang. Ada budak-budak ni kan. Main apa? Sembelih-sembelihan. Akhirnya dia ambil pisau, adiknya dibaringkan. "Adik, kau jadi kambing dek ya," kata abang. Ni langsung disembelih itu adiknya tu. Budak-budak namanya. Itu muncrat darah, bersimbah darah. Maknya nengok, ya kan? Kaget nih. Di situ keridhaan kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi sibuk fokus untuk menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mau ke rumah nih habis ini, ya kan? Tiba-tiba dapat musibah ujian, anaknya nyembelih, abangnya nyembelih adiknya nih. Tengok bersimbah darah, ya kan? Mungkin si abang nih kaget juga, nengok emaknya lari. Kan rumah orang Arab nih kan kayak apartemen gitu, tinggi, di atas nih kan cuma dak ya, tak ada atapnya. Rumah-rumah orang Arab tuh kan, di atas tuh bisa nyantai di atas tuh, cuma dak ya, tak ada. Kayak di ini, kayak di parkiran, kayak mall gitu tuh, di atas tuh kan tak ada atapnya tuh, dak gitu ya, rumah-rumah orang. Akhirnya dia lari, loncat, meninggal juga dua-duanya. Wah, itu as-sabru inda sadmatil ula, kata Nabi. Sabar tak kalau terjadi pertama kali terjadi, disitulah diuji kesabaran kita. Kalau sudah tenang, sudah berjam-jam baru sabar, itu semua orang bisa sabar. Tak kalau ada masalah pada saat itu langsung sabar, ridho, nerima, dia nerima ridho. Alhamdulillah, kata siapa? Kata istrinya Jabir ini, melatih dirinya untuk ridho. Alhamdulillah, asa ayyakuna khairan. InsyaAllah ada baiknya. Udah dimasukkan ke dalam kain, disimpan di dalam kamar, disembunyikan. Karena fokus untuk menjamu Rasulullah mau datang. Jabir bilang ke Rasulullah, "Rasulullah," Jabir masih tak tahu menau nih, anaknya mati nih. "Ya Rasulullah, kambing cuma seekor, gandum cuma 2 kilo 8 on. Jangan ramai-ramai, bawa 10 orang saja." Nabi Muhammad ni mana bisa dia kenyang, bawahannya lapar. Kalau pemimpin sekarang kita kelaparan, dia kenyang di atas sana, ya kan? Akhirnya apa? Dia bilang, langsung diumumkan, sahabat semuanya kita dijamu sama Jabir. 1,000 orang datang semua. Tapi pas sampai di rumah, Nabi Muhammad bilang kepada Jabir, "Ya Jabir, mau tak rumah kau ni jadi luas?" "Mau ya Rasulullah." Rasulullah langsung bersujud, berdoa, tiba-tiba atap tuh kayak kira-kira naik dengan sendirinya gitu. Ruangan kayak melebar dengan sendirinya. Mukjizat Rasulullah. Pesan Rasulullah, habis masak bini kau tutup belangaknya, jangan dibuka-buka, biar aku sendiri yang menyajikannya. Masya Allah Rasulullah. Itu kan mukjizat Rasulullah, disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Di antara mukjizat Rasulullah, memberikan keberkahan di dalam makanan yang tadi sedikit jadi banyak. Akhirnya datang 10 masuk, 10 masuk kenyang, 10 masuk kenyang, 10 masuk kenyang, 10 masuk, terus sampai 1,000 orang semua kenyang. Mukjizat. Kira-kira kalau kita acara udah bikin nasi kotak 200, tiba-tiba yang datang, cukup tak tuh kira-kira tuh? Mau tak mau lah beli nasi goreng lagi nanti, ya kan? Ya, anak kemarin open house tu, bapak-bapak kan tengok jamaah datang ni. Kata anak, yang ngambil ni sikit cuma, sikit lagi nak tumpah Allah. Ya kan? Tengok sampai malam tak habis-habis jamaah. Untung tak, subhanallah. Ada mukjizat tak pada saat itu tu? Cukup sampai malam tu. Malam tu lebih berjibun lagi orang datang. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau di Tarim itu terkenal dengan sebutan dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu datuknya Habib Umar itu. Itu tiap hari jamu orang 1,000 orang. Tiap hari. Bukan Ramadan. Makanya bahasanya itu
kalau suka jamu orang tu dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada keberkahan di situ, dikasih keberkahan. Cukup insya-Allah. Nah. Ya kan, walaupun agak bebak-bebak sikit ni tapi cukup. Subhanallah, jamu 10 kenyang semua. Tinggal Rasulullah. Rasulullah bilang, wahai Jabir, ana tidak mau makan kecuali ana mau makan sama istri ente dan anak-anak ente. Kata Jabir, pergilah masuk. Siap ya Rasulullah. Masuk. Mana budak-budak ni? Kata Jabir. Kan? Bini ya, bingung ni mau ngomong apa ni? Anaknya sudah meninggal dunia. Akhirnya dia bilang, kata dia tak ada jawab, langsung bawa ke ruangan. Dia ngira Jabir bakal marah, bakal ini. Pas dia buka pintu, subhanallah, anaknya lagi main-main berpeluk-peluk di dalam kamar. Mukjizat. Nabi tersenyum ya, rupanya Nabi sudah dikasih tahu sama Jibril. Kata Rasulullah, ya Jabir, makanya anak mau ngajak makan sama anak-anak kau, karena Jibril tadi sudah datang menyampaikan bahwa anak kau sudah meninggal dunia. Aku hanya mau lihat bagaimana sikap kau terhadap masalah ini. Kemudian istri kau juga Masya Allah luar biasa kesabarannya, keridhoannya. Dia masih tetap fokus menjamu saya dan para sahabat walaupun anaknya dalam keadaan seperti itu. Jibril sudah menyampaikan kepadaku dan aku berdoa kepada Allah minta dikembalikan lagi ruh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya kan? Maka dari itu, kalau minta tu minta saja sama Allah, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah bisa menghidupkan dua anaknya Jabir, apakah Allah tak bisa menghidupkan hati kita? Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita insya-Allah. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita insya-Allah. Penyakit liver, penyakit ginjal, penyakit apa lagi? Yang besar-besar nih, penyakit jantung, penyakit apa ya BRT? Penyakit tak berduit yang berat ni. Habis lebaran ni, habis-habis semua. Kata Kiai Maimun Zubair tu bilang, kalau bulan April ni duit tak ada, itu pertanda bulan-bulan lain bakal tak ada duit. Wallahu alam. Itu filosofi dari mana anda dengar begitu? Kiai Maimun Zubair tahu kan? Kiai Maimun Zubair tahu? Kiai sepuh kita yang makamnya di Mekah sana. Di Pondok Pesantren Sarang. Itu termasuk siapa muridnya, Gus Baha itu murid beliau itu, yang ahli tafsir itu. Kata dia kalau bulan April tak ada duit, itu pertanda bulan-bulan selainnya akan susah hidupnya. Pastikan bulan April ini kebetulan bulan April ni habis lebaran ni soalannya. Orang banyak berhabis-habis ni. Betul. Walhasil tidak ada yang mustahil kalau Allah bisa. Akhirnya Nabi Muhammad minta kepada Allah untuk mengembalikan ruhnya, dikembalikan. Barokah dua, satu dia ridho, yang kedua dia suka jamu orang makan. Dari keberkahan Jabir ini menjamu Rasulullah, akhirnya Rasulullah SAW mintakan kepada Allah untuk dikembalikan ruhnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ridho atas segala sesuatu yang menimpa kepada kita. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Masih banyak yang akan kita sampaikan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.